Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Begitu bel pulang sekolah berbunyi, dan sebelum aku sempat melangkahkan kaki keluar kelas, Hashimoto langsung mendekat lalu menyapaku. "Apa jadwalmu kosong hari ini? Ayo kita lanjut obrolan yang tadi pagi," ucap Hashimoto. "Maaf," suara Morishita terdengar dari bangku belakangku. Sebelum aku sempat menjawab, "Aku ada rencana, jadi aku tolak dulu ya. Jangan nangis ya," ucap Morishita. "Aku nggak ngomong sama kamu," ucap Hashimoto sambil menghela nafas. "Ayano Koji, maksudnya Ayano Koji," sambung Hashimoto. "Ya, aku memang sudah menduga hal ini bakalan terjadi sejak obrolan kami tadi pagi terputus. Tapi kalau terus begini, kesempatanku untuk pergi ke perpustakaan akan semakin menjauh," anggap Ayano Koji. "Dan haruskah aku menolak Hashimoto untuk sementara, lalu memprioritaskan untuk bertemu dengan Hiyori? Tidak, sekarang sudah masuk masa ujian. Maka demi kelancaran suasana di dalam kelas, urusan pribadi seperti ke perpustakaan harus kutunda lebih dulu. Lagi pula, masih ada kemungkinan aku bisa bertemu dengannya setelah obrolan ini selesai. Kita pindah tempat saja," tanya Ayano Koji. "Ya, sepertinya memang lebih baik begitu. Wajahmu kelihatan kayak masih dihantui oleh roh penasaran, Ayano Koji," sambung Hashimoto sambil melirik ke arah Morishita. Ya, dengan dorongan dari Hashimoto, aku pun bangkit dan mengikutinya keluar menuju lorong koridor. Sedangkan si Reishi yang tadi pagi bersama dengan kami, sekarang tampak sedang asik ngobrol dengan Nakajima. Dia sempat melirik ke arah kami, tapi tanpa sepatah kata pun keduanya keluar kelas bersama-sama. "Bagaimana kalau kita ke kafe yang ada di Keaki Mall?" usul Hashimoto. Aku tidak punya alasan untuk menolak, jadi aku hanya mengangguk santai. "Kamu yang traktir kan, Hashimoto Masayoshi?" ucap Morishita. "Kalau kamu maksa sih bisa saja." Tunggu, kenapa kamu ikutan juga?" tanya Hashimoto kepada Morishita. "Karena kamu tadi bilang aku roh penasaran, jadi aku pikir sekalian saja aku jalani peran itu. Menghantuimu dengan prinsip-prinsip spiritual yang bermoral. Demi kehormatan roh penasaran, gitu loh," sambung Morishita. Ya, apakah roh penasaran benar-benar perlu menjaga prinsip atau kehormatan mereka? Hal itu masih bisa diperdebatkan. Tapi sepertinya ada alasan sebenarnya kenapa dia tidak suka aku dan Hashimoto ngobrol berdua saja. "Aduh, jadi kamu benar-benar berniat ngawasin aku terus ya?" tanya Hashimoto. "Ya, demi kelancaran suasana kelas, ini adalah jalan yang nggak bisa kita hindari," jawab Morishita tanpa ragu sedikit pun. "Tapi tenang saja, aku nggak bakalan minta yang mahal-mahal kok. Aku ini perempuan yang ramah sama dompet," sambung Morishita. "Aku nggak bakalan traktir kamu," jelas Hashimoto. "Oh, jadi kamu mau traktir Ayano Koji Kiyotaka, tapi nggak mau traktir aku? Apa ini diskriminasi gender?" ucap Morishita. Entah ia benar-benar kaget atau cuma berpura-pura, tapi matanya terbuka lebar dengan gaya berlebihan sambil bergumam. "Kalau gitu, aku tinggal posting saja di internet, terus ngajak teman-temanku buat bikin serangan bersama kepadamu," tambah Morishita yang sambil langsung mengeluarkan ponsel dan mulai mengetik. Serius deh, kalau kamu muncul pembicaraan gak akan pernah bisa maju," jelas Hashimoto. "Kalau mau pembicaraannya maju, kenapa nggak dengan murah hati saja? Bayarin biaya teh penghalus suasana. Jangan pelit gitu dong, cuma biaya kecil kok, tapi bisa bikin semuanya jadi lancar," sambung Morishita. "Astaga, baiklah aku akan traktir kamu, tapi saat kita membicarakan hal-hal penting, kamu harus diam. Aku serius," ucap Hashimoto kepada Morishita kembali. Ya, mungkin karena kata-kata itu terdengar seperti keputusan yang mutlak, Morishita mengangguk tipis lalu benar-benar menutup mulutnya. Dia menempelkan ibu jari dan telunjuk kirinya, lalu menggeserkannya pelan-pelan di udara, seolah sedang mengunci resleting dari arah kanan ke kiri. "Apa itu maksudnya dia sedang mengunci mulutnya?" tanya Ayano Koji dengan bingung saat melihat tingkah laku dari si Morishita. Dan setelah kami mulai berjalan lagi, ya setelah memastikan Morishita benar-benar menutup mulutnya, Hashimoto mulai bicara sambil menatapku.
Kemarin, aku habiskan seharian untuk memantau kelas lain, ucap Hashimoto. Apa kamu menemukan sesuatu? Tanya Ayano Koji. Sayangnya, nggak banyak yang bisa digali. Dalam ujian khusus tanpa penjelasan seperti ini, wajar saja kalau tidak ada yang bisa bergerak cepat. Semua kelas terlihat tenang, atau lebih tepatnya, mereka nggak berbeda dari biasanya, sambung Hashimoto. Jelas itu bukan inti pembicaraannya, dia hanya melewati laporan itu sekilas lalu melanjutkannya kembali. Soal instruksi yang kau berikan semalam, atau lebih tepatnya idemu, apa kau juga memberitahu Ichinose? Tanya Hashimoto. Tentu saja, sebagai sekutu kita harus saling berbagi informasi, balas Ayano Koji. Begitu ya, untuk saat ini memang menguntungkan kalau kelas D bisa naik peringkat. Kalau kita dapat posisi pertama dan Ichinose posisi kedua, itu hasil yang paling ideal, ucap Hashimoto. Ya, mungkin dia masih menyimpan sedikit ketidakpuasan atas keputusanku. Tapi sepertinya ini hanya semacam pengecekan ulang saja. Kalau ujian ini berjalan persis seperti prediksimu, kelas Yuen sudah pasti akan kalah lagi. Dan kalau kelas Hori kita terlambat sedikit saja menyadari aturannya, mereka nggak akan bisa mengejar kembali. Bahkan kalau ada ujian kejutan setelah ini, kita nggak akan kalah dalam hal akademik. Bisa dibilang kali ini kemenangan ada di tangan kita, ucap Hashimoto. Justru saat merasa aman, biasanya orang bisa kecolongan. Dan Hori kita bukanlah orang yang bodoh. Dia sudah sadar sejak kemarin bahwa perilaku sehari-hari kita mungkin sedang diawasi, ucap Ayano Koji. Dan saat aku mengatakan hal tersebut dengan yakin, Hashimoto berhenti sejenak lalu menoleh kepadaku. Hah? Serius? Tanya Hashimoto. Ya, melihat nada bicaraku yang jelas tidak sedang menggertak, dia pun melanjutkan langkahnya kembali. Apa yang bikin kau yakin dia sudah menyadarinya? Tanya Hashimoto. Soalnya, menyatukan satu kelas itu bukanlah hal yang mudah, balas Ayano Koji. Ya, aku tidak perlu bicara lebih panjang, dan Hashimoto langsung paham lalu bersiul dengan singkat. Kau pasti punya pengintai yang jago, atau mata-mata yang bersembunyi. Bagaimanapun caranya, kau memang hebat dalam menggali informasi, sambung Hashimoto kembali. Ya, biasanya Hashimoto yang selalu kepo pasti akan langsung menanyakan lebih dalam, termasuk soal apakah aku sudah menggunakan Yamamura atau tidak. Tapi kali ini dia menahan dirinya. Instingnya seperti mengatakan bahwa kalau dia asal menekan sekarang, lalu membuatku jadi tidak suka padanya, itu justru akan merugikan dirinya sendiri, anggap Ayano Koji. Nah, setelah keluar dari sekolah, kami bertiga pun berjalan menuju ke kafe yang ada di Keaki Mall. Di pintu masuk, seorang gadis melihat kami dan melambaikan tangannya, di mana Hashimoto dan aku saling bertukar pandang lalu menghampirinya. Aku pikir aku juga akan ikut, ucap Shiraishi, gadis yang sebelumnya keluar kelas bersama dengan Nakajima. Di mana Nakajima? Tanya Ayano Koji. Kami hanya ngobrol sebentar, lalu berpisah. Kamu tahu aku bersama Nakajima? Hebat juga ya, ucap Shiraishi. Tentu saja, mengamati Shiraishi Asuka dari jauh adalah keahliannya dari Ayano Koji Kiyotaka. Hampir seperti menjilat dengan pandangan matanya, benar kan? Ucap Morishita. Dan sambil berkata begitu, Morishita menepuk bahuku dan mengancungkan jempol dengan wajah puas. Bisa tidak jangan membuatku terdengar seperti orang mesum, gumam Ayano Koji. Apa? Kau takut dibenci, padahal semua orang di kelas lamamu sudah membencimu juga, balas Morishita. Hei, hanya karena itu benar bukan berarti harus diucapkan dengan keras-keras. Lagi pula, sekarang kita sedang mengurusi dia. Dan jujur saja, sebagai laki-laki, ya aku bisa mengerti kalau ada yang ingin melihat Shiraishi, ujar Hashimoto. Di mana Hashimoto menepuk bahuku dari sisi yang lain, lalu ikut mengacungkan jempolnya. Beginilah Ayano Koji Kiyotaka, jadi tolong jangan sampai kau membencinya, ucap Morishita kepada Shiraishi. Ya, dilihat dari manapun, jelas Morishita sengaja mengatur ini semua agar aku terlihat buruk. Dan meskipun aku menjelaskan bahwa aku hanya terbiasa mengamati kelas secara keseluruhan, itu hanya akan terdengar seperti alasan yang lemah. Oh ya ampun, aku malah senang diawasi oleh seseorang yang menarik perhatianku. Dan itu sebuah kehormatan, ucap Shiraishi sambil tersenyum kecil. Serius? Wah, bagus buatmu Ayano Koji. Sepertinya kamu ada peluang, ucap Hashimoto yang sepertinya bukan pertama kalinya dia mendengar balasan seperti itu dari Shiraishi.
Dan karena tahu hal itu setengah bercanda, Hashimoto pun dengan mudah menanggapinya. Sementara aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya bisa membiarkannya berlalu. Kamu mengerti kan, Morishita? Ucap Hashimoto. Aku akan jadi anak baik-baik selama diskusi, tenang saja. Asal jangan lupa traktir aku, oke? Ucap Morishita. Dan dengan bertambahnya anggota, dari 3 menjadi 4, kami memesan minuman lalu duduk di kursi yang biasa kami pesan. Aneh memang, tapi manusia itu makhluk kebiasaan. Mereka cenderung memilih tempat yang sudah pernah mereka alami. Tempat yang terasa nyaman untuk mereka. Di mana tempat dipilih berdasarkan kondisi halus dalam sudut cahaya, pemandangan dari meja, dan jarak antar kursi. Bukan hanya soal kenyamanan fisik, tapi juga kenangan yang ikut berperan, di mana saat-saat menyenangkan bersama dengan orang tertentu, percakapan seru, atau momen ketika ide bagus muncul, semua itu meninggalkan jejak positif yang menarik kita kembali. Ya, asosiasi yang tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, kenangan buruk akan membuat kita menjauhi tempat tertentu. Itu kecenderungan rasional dalam pikiran manusia. Dan aku rasa Hashimoto serta Morishita juga pernah merasakannya. Bahkan dengan kehadiran Shiraishi saja, suasana tidak berubah. Tidak lebih baik dan juga tidak lebih buruk. Dia memiliki cara untuk berbaur begitu saja, seakan memang selalu ada di situ. Serius, nyuruh aku pesan minuman ini, dan malah yang super mahal lagi. Kamu tahu kan, aku lagi bokek, tapi kamu tetap saja tega. Ucap Hashimoto kepada Morishita. Ya, sebagai imbalan janjinya akan diam selama diskusi, Hashimoto mentraktir Morishita minuman baru, yaitu Privet Strawberry paket penuh. Sampai-sampai sekilas terlihat ada 5 buah stroberi utuh di dalamnya. Dimana sebagian besar minuman yang ada di sini harganya sekitar 500 poin pribadi, kadang ada juga yang 800 poin pribadi untuk yang agak mahalan. Tapi yang satu ini harganya mencapai 1300 poin. Ibuku selalu mengajarkanku agar berani kalau ada yang mentraktir. Aku hanya mengikuti ajarannya, jawab Morishita. Ya, mungkin itu bohong, tapi dia mengatakannya dengan tenang dan juga penuh keyakinan. Tapi sebenarnya aku cuma mau cafe latte biasa aja sih. Tambah Morishita yang lalu menusuk sedotan ke minuman itu dengan semangat seperti sedang menusuk ikan mati. Kalau begitu seharusnya kamu pesan latte saja tadi, ucap Hashimoto. Dan sambil diam-diam menyaksikan mereka dari samping, aku menyeruput kopi panas pertamaku, lalu menghembuskan nafas. Di mana kehangatan itu turun ke tenggorokanku, sebuah persiapan kecil untuk percakapan dengan Hashimoto yang sebentar lagi akan dimulai. Baiklah, mulai sekarang kita bicara serius, ucap Hashimoto. Dan langsung setelah itu, Morishita membuat gerakan menyegel mulutnya. Jelas-jelas tanda bahwa dia akan mulai diam saat diskusi telah dimulai. Kalian terlalu bersemangat, ucap Ayano Koji pelan setelah melihat semua mata mengarah kepada dirinya. Tapi sejujurnya, aku tidak berniat fokus pada menang atau kalah di ujian kali ini, ucap Ayano Koji. Hah? Apa maksudmu? Tanya Hashimoto dengan curiga. Ya, hampir semua siswa bertekad penuh untuk memenangkan setiap ujian di tahun ini. Jadi ketika mendengar aku tidak terlalu peduli dengan hasil akhirnya, wajar saja kalau mereka mengerutkan dahi mereka. Ini sama seperti ujian khusus sebelumnya. Perubahan poin kelas saat ini tidak terlalu signifikan dan berdampak kecil. Kali ini hadiahnya bahkan hanya sekitar setengah dari yang dulu, ujar Ayano Koji. Ya, mungkin memang tidak terlalu rugi kalau sampai gagal, kata Hashimoto. Tapi tetap saja, apa maksudmu tidak peduli menang atau kalah? Tanya Hashimoto kembali. Dimana Hashimoto benar-benar punya pola pikir ingin meraih posisi setinggi mungkin, meski hanya naik 1 peringkat. Jadi saat aku menantang cara pikir tersebut, dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa tidak puasnya. Tapi aku memang tidak berniat mengambil sikap terlalu keras dalam ujian kali ini. Lebih tepatnya bukan aku tidak peduli menang atau kalah, tapi karena tidak ada alasan untuk peduli, sambung Ayano Koji. Dimana kalimat itu rupanya membuat Shiraishi sedikit paham. Ia pun tersenyum tipis lalu mengangguk. Kurasa aku mengerti. Jadi kamu yakin informasi yang kamu sampaikan ke kami itu memang mendekati kebenaran kan? Tanya Shiraishi. Dimana sifat asli ujian kali ini memang masih tersembunyi. Semua siswa kelas 3 harus menghabiskan waktu seminggu
untuk memikirkan berbagai macam kemungkinan. Kalau ujian ini ternyata berupa tes tertulis yang hasilnya langsung dipengaruhi oleh kemampuan akademik, maka wajar kalau orang seperti Hashimoto dan orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menang akan meningkatkan peluangnya. Bahkan belajar dengan keras selama seminggu pun bisa mendekatkan diri mereka pada kemenangan itu sendiri. Tapi skenario yang paling aku anggap mungkin adalah tentang ujian perilaku sehari-hari. Anggap Ayano Koji. Kita hanya bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang jelas, ucap Ayano Koji kembali. Tapi tidak ada cara untuk benar-benar mendapatkan poin tambahan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu kelas lain membuat kesalahan. Itu sebabnya tidak ada gunanya terlalu ngotot, jelas Ayano Koji. Jadi menurutmu ini bukan lomba akademik atau olahraga? Tapi kalau begitu, bukankah sebaiknya kamu memberitahu kami sejak awal? Masih banyak orang-orang yang stres dalam berusaha siap untuk segala kemungkinan, ujar Hashimoto. Kalau mereka memang mau berusaha, biarkan saja. Selama aturan masih belum jelas, mereka juga tidak akan bisa fokus pada satu hal tertentu atau terlalu berlebihan, balas Ayano Koji. Di mana mendengar hal tersebut, ekspresi Hashimoto tetap agak kaku, seolah masih belum sepenuhnya yakin dengan apa yang kuucapkan. Sedangkan Morishita tetap diam saja. Jadi kupikir pembicaraan tentang ujian kali ini akan segera berakhir. Tapi ternyata si Reishi malah maju selangkah. Boleh aku bertanya, Ayano Koji-kun, kamu menilai ujian ini berdasarkan perilaku sehari-hari kita kan? Menurutmu seberapa besar kemungkinan itu benar? Tanya si Reishi. Lebih dari 90%, jawab Ayano Koji tanpa ragu. Setidaknya itulah penilaianku. Itu angka yang gila, gumah Hashimoto yang sepenuhnya tidak percaya, separuh lagi seperti geli sendiri mendengarnya. Kalau begitu, mungkin aku juga harus ikut percaya. Kalau benar, kepercayaanku padamu bisa jadi semakin tinggi, ucap si Reishi. Bagaimana kamu bisa dapat angka setinggi itu? Kita bahkan belum tahu aturan pasti apakah minggu ini masih masa persiapan atau sebenarnya sudah bagian dari tes. Itu sebabnya semua orang masih menebak dari segala sisi. Sejauh ini, dasar pemikiranmu hanya dari komentar masing-masing sih tentang sikap yang pantas sebagai seorang siswa. Bukankah itu terlalu lemah? Tanya Hashimoto. Dimana Hashimoto ingin tahu alasan yang membuat potongan informasi ini bisa berubah menjadi keyakinan yang lebih dari 90%. Kalau hanya satu pernyataan itu saja, jawab Ayano Koji, kemungkinannya bahkan tidak akan sampai 50%, sambung Ayano. Dimana Hashimoto menoleh ke arah yang lain. Apa ada hal lain yang beliau katakan yang terasa mencurigakan? Apa kita ada yang kelewatan? Tanya Hashimoto kepada Morishita dan juga si Reishi. Dimana Hashimoto kembali mengingat percakapan kemarin dengan Mashima Sensei sambil menunggu konfirmasi dari si Reishi dan juga Morishita. Sejauh yang aku ingat, tidak ada, kata si Reishi. Morishita juga mengangguk kecil tanpa membuka mulutnya. Itu karena memang tidak ada petunjuk lain yang muncul. Setidaknya bukan dari kelas C, jawab Ayano Koji. Maksudmu apa? Tanya Hashimoto. Beberapa siswa memusatkan perhatian mereka pada kalimat Mashima Sensei. Itu memang sikap yang pantas sebagai siswa, ucap Ayano Koji. Ya, itu juga menarik perhatianku, Hashimoto mengaku. Tapi kamu tidak bisa memastikan apakah itu ada hubungannya dengan ujian atau tidak kan? Tanya Ayano Koji. Kalau ada sesuatu yang samar, maka kita itu sedang diuji. Fokusku adalah selangkah lebih jauh. Apakah kalimat itu memang punya arti penting atau tidak? Kalau memang penting, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah ucapan itu juga disampaikan di semua kelas. Kalau sekolah memang menginstruksikan semua guru untuk menyampaikan kalimat yang sama persis, maka aku bisa yakin bahwa kalimat itu memang punya arti, jelas Ayano Koji. Jadi maksudmu ucapan guru di 3 kelas lainnya itu berbeda, tebak si Reishi. Benar, aku memang tidak tahu apa yang dikatakan oleh Sakagami Sensei, tapi Hoshinomiya Sensei katanya berkata, kalian akan baik-baik saja seperti biasanya. Sedangkan Cabashira Sensei berkata, tunjukkan padaku kalau kalian sudah berbeda dari saat pertama kalian masuk ke sekolah ini. Jika digabungkan dengan komentar dari masing-masing Sensei, aturan-aturan yang berlaku dalam ujian ini mulai kelihatan. Ya, mendengar hal tersebut, bahkan 3 orang yang ada di depanku sekarang harusnya bisa melihat gambaran besarnya.
Kalau hanya satu pernyataan memang tidak cukup untuk mempersempit kemungkinan, kata Shiraishi. Tapi kalau ditambah dengan informasi dari kelas lain, rasanya semua kebisingan jadi hilang begitu saja, sambung Shiraishi kembali. Ya, jelas banget, kata Hashimoto sambil mengangguk. Saat ini aku nggak bisa mikirin aturan lain selain soal perilaku sehari-hari, sambung Hashimoto. Dimana Hashimoto menghela nafas dan senyum miring di bibirnya tidak cukup untuk menutupi rasa kagumnya yang tulus. Kelasnya Horikita yang kehilangan semua poin kelas gara-gara berperilaku sehari-hari yang buruk saat baru masuk. Kelas Ichinose yang memang pernah mendapatkan penilaian negatif tapi secara konsisten terus menunjukkan hasil, dan kelas Sakayanagi yang lebih stabil dibandingkan kelas manapun. Semua itu bisa dianggap sebagai semacam nasihat dari para guru sesuai dengan hasil yang mereka tunjukkan selama ini. Ngomong-ngomong, tambah Ayano Koji, cara aku dapat informasi dari kedua kelas itu rahasia pribadi ya, ucap Ayano Koji. Dimana Hashimoto dan Morishita mungkin sudah menebak kalau pernyataan Hoshinomiya Sensei itu sebenarnya lewat Ichinose. Tapi karena ada Shiraishi di sini dan juga info tentang kelasnya Horikita ikut tercampur, aku memilih menyimpan sumbernya sendiri. Ya, aliansi bisa diungkapkan saat waktunya sudah tepat, anggap Ayano Koji. Perilaku sehari-hari itu sesuatu yang harus diperhatikan setiap hari dan gak bisa tiba-tiba menentukan hasil. Makanya kamu memang gak berniat memikirkannya kali ini ya. Sekarang semuanya cocok, ucap Hashimoto. Aku senang kalau kamu bisa paham, jawab Ayano Koji. Tapi lebih dari ujian kali ini, yang aku mau kalian bertiga perhatikan adalah ujian khusus berikutnya, sambung Ayano Koji. Ujian berikutnya, maksudmu kemungkinan besar ujian khusus selanjutnya bakalan jadi pertarungan besar, tanya Hashimoto. Ya, kalau melihat dari ujian sebelumnya dan yang sekarang, bukan hal aneh kalau yang berikutnya benar-benar punya resiko nyata, sambung Ayano Koji kembali. Maksudmu yang sampai ada kemungkinan seseorang benar-benar akan dikeluarkan, tanya Hashimoto. Aku nggak bisa bilang pasti, tapi aku nggak bakal kaget kalau ternyata itu dimasukkan ke dalam aturan. Peluangnya juga nggak kecil, sambung Ayano Koji. Ya, memang nggak mungkin semua ujian bebas resiko, tapi bukannya ujian dengan resiko segede itu jarang ada ya? Tanya Hashimoto yang masih ragu. Apakah perlu terlalu berhati-hati atau tidak? Nggak bisa juga dibilang begitu, ucap Morishita yang akhirnya buka suara, memecah keheningan yang dia jaga dari tadi. Kalau dibandingkan dengan angkatan lain, resiko dikeluarkan di angkatan tahun ketiga jelas lebih tinggi. Coba saja lihat senior 2 tahun terakhir ini, sambung Morishita. Ya, dari nada suaranya, jelas kalau dia paham tentang generasi Horikita Manabu dan juga generasi dari Nagumo Miyabi. Kalau dipikir-pikir, kata Hashimoto, di awal semester 2 tahun lalu, sudah ada banyak yang dikeluarkan kan, ucap Hashimoto. Ya, sekitar 15 orang, jawab Morishita. Nagumo Miyabi dulu benar-benar bertindak sesuka hatinya. Walaupun itu kasus ekstrim, tapi jelas nggak mungkin semua orang bisa lolos tahun ini tanpa ada yang jadi korban, jawab Morishita kembali. Dikeluarkan di masa-masa sulit begini jelas bukan hal yang bisa dianggap enteng. Tapi hebat juga, kamu bisa ingat si detail itu, tanya Hashimoto kepada Morishita. Itu pengetahuan umum, balas Morishita dengan gaya seakan mengejanya. Ya, Hashimoto memang tajam dalam mengumpulkan informasi soal murid di angkatannya sendiri, tapi dia kelihatan gak begitu tertarik mengikuti kabar dari angkatan lain. Tunggu sebentar, bukankah tadi kamu janji cuman bakalan diam aja? Apa kabar dengan janji mulut dikunci itu? Tanya Hashimoto kepada Morishita. Kapan aku bilang begitu? Jam berapa? Menit keberapa? Detik keberapa? Dan di rotasi bumi yang keberapa? Tanya Morishita. Hah? Apa-apaan sih itu? Rotasi bumi? Apalagi sih? Balas Hashimoto. Ya ampun, jadi anak muda zaman sekarang bahkan gak tahu kutipan tokoh besar di masa lalu, balas Morishita. Ya, aku merasa cukup paham dengan tokoh sejarah dan perkataan terkenalnya. Tapi yang kali ini benar-benar kosong di kepalaku, anggap Ayano Koji yang mendengar perkataan dari Morishita. Bumi butuh waktu sekitar 24 jam untuk satu kali rotasi. Atau lebih tepatnya, angka 24 itu memang diambil dari periode rotasi itu. Kalau pakai logika, dengan umur bumi yang sekitaran 4,5 miliar tahun, dikalikan 365 hari setahun, ditambah tahun kehabisan, lalu terus dihitung angkanya, tidak.
Itu perhitungan yang sama sekali nggak ada gunanya, anggap Ayano Koji yang mencoba untuk mencari jawaban dari pertanyaan ngawur Morishita. Kalau kamu benar-benar nggak bisa melupakannya, aku balikin saja minuman ini, kata Morishita. Balikin, itu sudah habis tahu, balas Hashimoto. Ya, ternyata selama dia diam tadi, dia pelan-pelan sudah menghisap habis strawberry frevet-nya itu. Apa dia sengaja menghabiskan minumannya cuma supaya bisa punya alasan buat ikut ngobrol lagi, pikir Ayano Koji. Nah, jadi seperti itulah lanjutan dari volume kedua ya pada tahun ketiganya dari light novelnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut Bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan ya, akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Ya nih.